Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Siti dalam kisah inspiratif seorang guru yang bisa mengantarkan keberhasilan salah satu muridnya ketika beliau mengajar sebagai wali kelas 5. Di suatu sekolah ada seorang guru, apabila dia mengajar, dia menginginkan anak-anaknya bisa menerima pembelajaran yang ia beri dengan nyaman. Dengan tulus dan keikhlasannya, beliau mengajar dengan sukacita. Beliau pada saat itu menjadi wali kelas 5. Dia menemukan seorang siswa yang setiap hari ke sekolah dengan rambut berantakan, dengan pakaian yang lusuh, dan kadangkala di kelas selalu mengantuk dan tidak pernah konsentrasi untuk belajar. Ibu guru ini berusaha untuk berempati kepada siswa itu, mengambil hati agar bisa ibu guru ini menerima siswa ini selayaknya siswa yang lain. Tapi semakin hari, semakin tidak bisa hatinya untuk berempati kepada siswa tersebut. Ketika penerimaan rapot tengah semester, beliau menulis isi rapotnya dengan keadaan yang dia alami seperti biasa. Tidak ada keistimewaan yang dia tulis, melainkan semuanya berisi keburukan. Suatu ketika, tanpa disengaja, si ibu guru ini membaca catatan rapotnya waktu di kelas 1. Di situ tertulis bahwa anak ini terkenal ceria, bisa bergaul bersama teman-temannya dalam keadaan baik, menerima pelajaran dengan penuh semangat, dan ibu guru wali kelasnya menulis bahwa anak ini penuh harapan untuk bisa meraih cita-cita. Ibu guru ini tidak percaya, mungkin ini catatan siswa yang lain yang tertulis di catatan di rapot kelas 1 ini, bukan milik si anak ini. Ketika beliau melanjutkan membaca catatan rapot kelas 2, di situ tertulis bahwa si ibu anak ini sedang sakit. Dia ke sekolah terkadang terlambat karena harus merawat ibunya yang sakit terlebih dahulu. Ketika dia membaca kembali rapot kelas 3 semester awal, dia mendapatkan tulisan bahwa ibunya sakitnya semakin parah sehingga terkadang di kelas mengantuk dan kurang konsentrasi. Di rapot kelas 3 kenaikan kelas, ibu guru itu membaca bahwa ibu si anak tadi meninggal dunia dan hatinya sangat terpukul. Di rapot kelas 4, ibu guru itu membaca bahwa ayahnya semenjak meninggal dunia ibunya sudah lepas kendali. Terkadang dia memukul anaknya untuk melampiaskan kemarahannya. Di sekolah, anak tersebut sudah kurang konsentrasi untuk belajar. Tapi alhamdulillah wali kelas 4 menaikkan dia ke kelas 5. Ibu guru yang membaca catatan rapot dari kelas 1 sampai kelas 4 terpukul rasanya hatinya bahwa selama ini penilaiannya terhadap anak ini salah, yang sudah mencap anak tersebut pemalas. Padahal dia sedang melawan kenistaan hidupnya, kenestapaan hidupnya, yang mana dia harus berjuang merawat ibunya yang sakit. Tapi akhirnya ibunya meninggal dunia. Dan sekarang dia harus menghadapi orang tuanya, yaitu ayahnya yang selalu memukulnya. Ibu guru yang membaca semua riwayat catatan itu menangis terhentak hatinya dan mulailah
terbuka mata hatinya untuk bisa membantu keterpurukan siswa ini. Mulailah dia menyapa siswa itu. "Wahai anakku, ibu mengajar di sekolah ini sampai sore. Jika engkau mengalami kesulitan belajar dan ada pembelajaran yang tidak engkau mengerti, bertanyalah kepada ibu, dan ibu akan siap mengajar semua pembelajaran yang ketinggalan selama ini." Di saat itu mulailah terpancar senyum di wajah anak itu. Dan baru kali itu juga si ibu guru itu menatap senyuman murid tersebut. 6 tahun berlalu. Tiba-tiba ibu guru itu menerima sepucuk kartu pos yang tertulis, "Saya bersyukur bisa bertemu ibu sebagai ibu guru wali kelas 5. Di mana saya sedang keterpurukan, Tuhan mengantarkan ibu untuk menyelamatkan saya sehingga saya bangkit berdiri untuk memulihkan kepercayaan diri saya. Sekarang saya, Bu, sudah lulus SMA dan berkat ibu saya bisa menerima beasiswa untuk melanjutkan sekolah kedokteran." 10 tahun berlalu. Tiba-tiba ibu itu menerima sepucuk kartu pos. Di situ tertulis, "Ibu guruku wali kelas 5. Sekarang saya mengerti, Bu, apa rasanya bersyukur dan apa rasanya sakit. Saya bersyukur karena saya bertemu ibu sebagai ibu guru saya wali kelas 5. Di mana ibu dengan tulus ikhlas membimbing saya. Dan saya juga merasakan perihnya sakit, Bu. Bagaimana sakitnya ketika ayah saya memukul saya." 1 tahun berlalu. Ibu itu menerima sepucuk pos yang di situ tertulis undangan. "Wahai ibu guruku, maukah engkau duduk pengganti bundaku ketika saya menjadi pengantin?" Ibu guru itu menangis, terharu dan bahagia. Tak kuasa air matanya menetes. Wahai ibu guru, kita mengajar anak didik kita, marilah dengan penuh keikhlasan. Bimbinglah dia, tuntunlah dia. Semoga bisa mengantarkan anak didik kita menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Memang guru adalah pahlawan tanpa jasa. Semoga cerita ini menginspirasi bagi kita semua. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.